Saya bilang kok sama anak buah aku, nggak usah takut. Kalau kalian ditangkap aku datang kok. Loh iyalah, masa hanya perlu dengan saya, dirimu juga harus berani dong. Demi apa? Bangsa dan negara. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Harun Masiku. Itu tahun 2019. Atau pura-pura pikun ya teman-teman. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Nah ini ya teman-teman ya, statement Bu Megawati ya dulu di bulan Desember yaitu 2024. Kalau Hasto ditangkap, Bu Mega itu bakal mendatangi Kapolri dan KPK. Cuma hanya gertakan atau benar-benar datang beneran ya. Dan sekarang itu Hasto ya nggak cuma ditangkap, bahkan sekarang itu sudah ditahan ya. Ini gimana Ibu Megawati ini ya? Apakah dia berani ya mendatangi Kapolri atau KPK ya? Atau cuma itu hanya gertak sambel ya teman-teman? Harusnya ya Hasto ini sudah ditahan. Kalau emang Bu Megawati sesuai dengan komitmennya ya, itu harusnya sudah datang dia ya. Entah mendatangi Kapolri atau datang ke KPK ya. Nah, tadi Bu Mega sendiri kan bilang, dia kan ketua umum, pasti anak buahnya ini ketangkep ya, pasti dia akan datang. Dan tidak hanya itu teman-teman ya, dokumen yang digadang-gadang ya, yang diamankan di Rusia ya, yang dititipkan Koni Bakri ini kayaknya sudah mulai bocor halus ini ya. Nah, bahkan Bu Koni sendiri itu kayaknya mulai gemetaran ya. Nah, setelah apa yang dititipkan itu mulai bocor ya. Dan Bu Koni sendiri kayaknya takut ya sama bapak yang berkopiah hitam ya. Itu dia membacakan entah itu data dari mana ya, dokumen dari mana ya, ataukah itu dari Bu Koni ataupun dari mana. Tapi yang jelas Bu Koni itu merasa risih ya, atau merasa dirinya itu terancam juga ya. Oke, kita simak video bapak yang berkopiah hitam ini ya. Dan nanti seperti apa komentar Bu Koni Bakri ya kepada bapak ini ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Yuk kita lihat videonya ya. Titipkan Koni Rahakundini di Rusia. 1. Pembunuhan 6 laskar FPI atas perintah Jokowi. 1. Yang kedua, Jokowi menerima aliran judul dari Sambo. Yang kedua. Yang ketiga, suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 adalah 35%. Bukan 58%. Yang keempat, Ibu Iriana minta Gibran harus jadi wapres dengan cara apapun. Ya kan? Yang kelima, Jokowi mengantongi sekitar 1.000 triliun dari PSN, penjualan Kepulauan Halmahera, karena saya dengar ada sekitar 210 dijual, ya kan? Kemudian pasir laut ke Singapura, ya kan? Setoran dirut BUMN. Nah, ini ya pernyataan dari bapak yang berkopiah hitam ya teman-teman. Dari 5 hal ini, menurut saya ini bocoran dari Koni Bakri ini ya, di Rusia. Bocoran dari Koni Bakri ya. Di TikTok. Saya minta tanggapan istana. Sekali lagi, saya minta tanggapan istana dan minta tanggapan dari Jokowi Widodo. Jika tidak tanggapan berarti benar barangnya. Nah kalau ini benar, maka ketika pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan mendukung Jokowi, berkali-kali disebutkan itu dengan yel-yel, itu artinya bahwa dia mengundang rakyat Indonesia untuk segera menghentikan dia sebagai presiden.
Itu pikiran saya. Kenapa ini harus dijawab semuanya ini? Meskipun keputusan MK itu adalah keputusan yang final dan mengikat, seperti disebutkan kali itu. Salah satu hakim mengatakan tidak ada cawe-cawe. Kalau bos sendiri ngaku kok saya ini jadi presiden kalau mendukung oleh Jokowi. Itu artinya dia mengumumkan, membuat pengumuman, hei rakyat Indonesia, saya ini presiden kalau didukung oleh Joko Widodo di sampingnya itu. Nah jadi ini artinya bahwa perlu kita melakukan penekanan. Kita perlu mengirim delegasi, ya kan, selesai ini TPUA bersama dengan Komite Nasional Perempuan KNPBI KNPRI minta kami mengundang, kan perlu klarifikasi dalam bahasa agama itu tabayyun, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Hai, jadi untuk saya tujukan kepada Pak Rian Koto, namanya kalau nggak salah. Bukan ini mulai di Padang, panas ya, mulai gemeteran ini. Kesehariannya sering pakai motor kesana kemari menjual dagangan kain di kayaknya Pak ya. Saya tuh heran, saya dapat banyak sekali video potongan TikTok, potongan WhatsApp, potongan Instagram dan sangat viral kelihatannya. Ketika Bapak membacakan seolah-olah saya memberikan pernyataan dari Rusia tentang dokumen dari Pak Hasto Kristianto. Dan yang Anda sebutkan itu terkait FPI lah, inilah, itulah. Pak Rian Koto, please. Saya itu hanya ketitipan. Dititipi dengan menandatangani notaris, di mana saya hanya dititipkan dokumen. Artinya saya itu tidak boleh mengedarkan, membuka, mengumumkan, memindah tangankan, and so on and so forth. Jadi Pak, tolong di take out, kalau Bapak mau viral, jangan bawa nama saya. Apalagi Bapak sebutkan seolah-olah itu adalah dokumen yang saya buka gitu. Ya Pak Rian Koto ya, I don't know you, but please, jangan bawa nama orang tanpa izin. Kayaknya nggak polite. Thank you Pak, bye. Ini ya teman-teman, harusnya Ibu Koni ini ya pulang ke Indonesia juga ya. Gak cuma berstatement di media sosial juga ya. Apalagi Bu Koni itu pernah bilang ya, kalau dokumen yang dititipkan itu akan meledak seperti bom waktu. Ya, ini harusnya saatnya ya. Ini kan Hasto sudah ditahan ya. Harusnya Koni ini terbang ke Indonesia ya, membuktikan kalau emang Hasto itu tidak bersalah ya. Dan dokumen itu harus dibuka sejujur-jujurnya ya. Sebenarnya apa isi dari dokumen itu? Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa ya teman-teman berikan komentar di bawah ini ya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.